Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko dalam rangkaian video pelatihan pemanfaatan Google Classroom. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kelas baru di Google Classroom. Bagaimana caranya? Kita langsung buka di URL gitu ya. Kita buka browser, kemudian kita ketikkan di URL-nya classroom.google seperti ini Bapak Ibu nantinya. Klik enter. Kemudian nah ini karena saya belum login gitu ya. Saya belum login ke salah satu akun Gmail saya, maka saya harus login terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan masuk ke dashboard ya. Nah, ini adalah halaman ya, beranda juga boleh gitu ya, dari Google Classroom. Di sini saya sudah punya tiga kelas karena sebelumnya memang akun ini untuk membuat kelas di komunitas media pembelajaran Jawa Timur juga gitu. Tapi untuk keperluan membuat kelas baru di Google Classroom, saya akan tunjukkan caranya, yaitu pertama Bapak Ibu nanti fokuskan untuk menemukan tombol bersimbol plus gitu ya, atau simbol tambah gitu ya. Bapak Ibu klik kiri, kemudian di sini kan ada dua pilihan, ada gabung ke kelas, ada buat kelas. Kita pilih yang buat kelas. Kemudian di sini ada pemberitahuan tentang peraturan dan juga ini peraturan yang dari Google. Kita klik saja di sini centang. Ini menandakan bahwa kita itu sudah setuju untuk peraturan-peraturan yang diberikan oleh pihak Google Classroom. Kemudian untuk kelasnya di sini saya contohkan 11 IPA 1 gitu ya. Kemudian untuk bagiannya ini kita kosongi juga nggak apa-apa gitu ya, kosongi aja. Kemudian untuk mata pelajarannya, karena saya mengajar pelajaran sejarah, di sini saya akan tuliskan sejarah Indonesia gitu ya. Kosongi, jadi kita sudah ya. Yang dari keempat pilihan ini yang wajib hanya yang nama kelas Bapak. Jadi yang bagian dikosongi boleh, ruang juga boleh. Mata pelajarannya pun sebenarnya dikosongi juga boleh. Tetapi di sini untuk mengingatkan kita gitu, dan lebih memudahkan kita dalam memilih kelas-kelas gitu untuk menambahkan materi ataupun yang lainnya. Kita tunggu dulu sampai dia ini selesai memproses. Nah, di sini kan kita sudah dapat ya. Nantinya di dalam setiap kelas itu ada 4 menu utama. Di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai. Jadi kalau di forum ini nanti kita ini bisa berkomunikasi gitu ya. Kita bisa berkomunikasi ya, seperti chattingan lah gitu Bapak Ibu. Kita bisa saling berbalas chat dengan peserta didik kita. Kemudian ada tugas kelas, nanti itu kita akan memberikan materi, tugas gitu ya, dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan di tugas kelas, termasuk juga memberikan absensi. Kemudian anggota ini adalah untuk daftar-daftar gitu ya, siapa saja yang berada di kelas ini gitu ya. Misalkan ada dua status, nanti ada guru, ada pembantu guru atau asisten guru, misalkan Bapak Ibu punya gitu ya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang dosen, maka nanti bisa menambahkan seorang asisten dosen di situ. Kemudian kalau nilai ini adalah fungsinya untuk melakukan evaluasi. Kemudian ada juga di sini setelan kelas gitu ya. Kita masih bisa merubah ini Bapak Ibu, bisa merubah keterangannya tadi gitu ya. Deskripsi kelasnya kalau misalkan mau lebih jelas juga boleh diisi. Kemudian untuk kode-kodenya ini saya rasa tidak perlu dirubah terlalu jauh gitu ya. Jadi kita masih awal gitu, pembelajaran masih awal, yaitu fokus di cara buat kelas baru di Google Classroom. Nah, kemudian ini kan sudah ya. Kita selanjutnya adalah membuat kategori kelas nih. Nah, jadi nanti kan saya ini posisinya kan tidak hanya mengajar di satu kelas gitu ya. Kalau misalkan panjenengan atau Bapak Ibu ini hanya mengajar di satu kelas, misalkan di tingkat SD gitu ya, kan hanya fokus di misalkan kelas 10 kelas 1 ya udah jadi guru kelas di kelas 1 gitu kan. Sedangkan kalau mungkin di tingkatan SMP ataupun SMA ini kan mengajar dalam jumlah kelas yang banyak gitu ya, sehingga
kita itu pastinya harus membuat banyak kelas juga. Tapi sebelum kita membuat banyak kelas, kita itu selesaikan satu. Kenapa? Nanti kita bisa salin gitu, biar lebih cepat gitu. Kemudian apa yang harus kita buat? Kita buat kategorinya, Bapak Ibu. Di sini kan biasanya kalau satu mapel gitu ya, itu kan ada nanti bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya kan. Dan nanti di situ kita itu bisa buat, Bapak Ibu. Jadi misalkan ini ya bab 1, saya copy saja di sini. Kemudian saya tambahkan. Nah, di sini saya sudah punya materi bab 1 gitu ya. Jadi nanti biar lebih enak gitu Bapak Ibu dalam hal pengelompokan materi-materi gitu ya. Biar nanti anak-anak itu juga tidak terlalu kesulitan gitu. Nah, kemudian ini mending gini aja ya. Maaf, ini jangan bab 2, ini kita tulis saja bab 2 gitu. Kemudian kita buat topik lagi yaitu bab 3. Bab 3 ini Islamisasi deh. Kita copy. Ini juga salah lagi ya memang. Biar lebih ini ya, lebih rapi gitu ya. Kita ganti nama. Kemudian nanti di sini ada banyak sekali materi-materinya gitu ya. Kita bisa tambahkan. Tapi nanti tidak usah langsung diisi juga kan, mungkin ada perubahan-perubahan apa gitu ya. Karena nanti kita itu bisa menambahkan tugas, bisa menambahkan materi misalkan. Kalau kita mau menambahkan materi seperti ini, misalkan ini materinya tentang sebelum mengenal tulisan, kemudian kita bisa ambil dari Google Drive kita Bapak Ibu, misalkan misalkan saya itu sudah punya PDF gitu ya. Biasanya kan dalam bentuk modul itu adalah PDF, jadi kita bisa tambahkan gitu ya, bisa tambahkan sebagai modul. Maaf, ini internetnya juga kurang stabil ya, jadi harus menunggu agak lama. Misalkan taruhlah ini ya PDF-nya ini, misalkan kita sisipkan. Nah, maka dari itu nanti kita itu bisa membuat, nah ini topiknya untuk bab 1 pastinya ya kan. Kemudian kita posting gitu ya, atau kita buat draft aja dulu gitu ya, kita simpan sebagai draft gitu ya. Nah seperti ini nanti akan muncul di sini, ini sebagai materi gitu ya. Jadi kita bisa rubah-rubah gitu ya, dan kita akan ulangi prosesnya secara berulang sampai nanti semua subbab ini akan masuk gitu ya. Jadi saya pause dulu untuk videonya. Nah di sini saya sudah menyelesaikan menambahkan subbabnya gitu ya, jadi materi-materi, tapi belum saya publish gitu ya, masih dalam bentuk draft. Karena kan nanti sambil menyusul saya siapkan modulnya untuk setiap subbab ini, baru nanti saya terbitkan gitu ya. Di sini sebenarnya tugas kita untuk membuat kelas baru itu sebenarnya sudah selesai gitu ya. Karena nanti tinggal menambahkan ini, akan saya menambahkan anggota, akan saya berikan panduannya dalam video yang berbeda gitu kan. Kemudian untuk ini ya, headernya nanti ini bisa kita rubah Bapak Ibu. Bisa kita rubah, ada 2 pilihan gitu ya, ada pilih tema dan ada upload. Kalau pilih tema ini kita menggunakan template header yang sudah disediakan oleh pihak Google Classroom, bisa yang manapun gitu ya, yang sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Kalau upload foto ini nanti kita itu sudah membuatnya sendiri, kemudian kita pasang di Google Classroom, itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi di sini saya contohkan yang menggunakan tema dari pihak Google Classroom saja. Nanti untuk yang mengcustom tampilan headernya ini akan saya jelaskan dalam video yang berbeda gitu ya. Nah di sini kita sudah selesai. Kemudian kita bisa mengcopy gitu Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal. Jika kita sebagai seorang guru itu mengajar dalam banyak kelas, berarti kan di Google Classroom ini juga kita harus membeda-bedakan masing-masing kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing gitu kan.
Caranya gimana? Caranya adalah kita klik salin gitu ya, triple dot ini tadi. Kemudian di sini kita ganti jadi 11 IPA 2 gitu ya kan. Kita klik salin. Kita tunggu sampai dia selesai memproses. Kemudian kita akan, nah gitu ya, ini kita sudah mendapatkan 2 kelas. Mana yang mana kok nggak muncul ya? Coba saya refresh lagi ya. Nah, harusnya sudah ada ini. Nah benar kan, sudah ada. Di sini Bapak Ibu kita bisa cek ya, apakah kategori-kategori materi tadi sudah ada ya kan, benar kan, sudah ada semuanya. Jadi kita tidak harus membuat satu persatu. Jadi kita selesaikan dulu satu kelasnya baru kita salin gitu ya. Nah, ada baiknya lagi kalau modul-modulnya itu sudah Bapak Ibu siapkan gitu ya. Jadi lebih enak lagi. Demikian panduan singkat tentang cara buat kelas di Google Classroom atau cara buat kelas baru di Google Classroom maksudnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.